علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين أما بعد. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, itu kalimat yang paling baik, kata yang paling indah yang kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa membasahi lisan dengan memperbanyak tahmid, ucapan alhamdulillah, senantiasa memperbanyak zikrullah ta'ala. Kemudian insyaallah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan senantiasa kekal dan selalu ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hal di dalam sholat, dan ini masih seputar sholat. Pada pembahasan mubtilatus sholat, hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Jadi apabila salah satu dari hal yang membatalkan sholat ini terjadi di dalam sholat kita, baik wajib ataupun sunnah, maka sholat tersebut batal. Wa tabtulus sholatu bi khamsati asya'. Para ulama menjelaskan sholat itu batal sebab 5 perkara. Yang pertama, bil kalamil katsir. Di dalam sholat berbicara dilarang setelah melaksanakan takbiratul ihram. Jadi ketika seseorang sudah bertakbir memulai sholatnya, seluruh perkataan dilarang kecuali yang disyariatkan menjadi rukun di dalam sholat, yaitu rukun qauli, seperti membaca al-fatihah, tasyahud akhir. Selain perkataan-perkataan yang disyariatkan, maka tidak boleh berbicara apapun di dalam sholat. Meskipun dalam keadaan lupa, jika seseorang berbicara dengan kadar kalimat atau kata yang banyak, di sini ulama menjelaskan, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau dia berbicara 4 kata atau lebih. Menurut Imam Al-Qulyubi, kalau dia berbicara 6 kata atau lebih, walaupun lupa, karena itu tergolong dari berbicara banyak, maka batal sholatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi sholata la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya di dalam sholat itu tidak boleh berbicara dengan sesuatu apapun dari yang biasa diucapkan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Tapi ada pembicaraan di dalam sholat itu seperti tasbih, kita mengucapkannya di dalam rukuk dan sujud. Kemudian kita mengucapkan takbir, bacaan Al-Quran baik Al-Fatihah ataupun surat. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu berbicara dalam sholatnya, sebagaimana Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, satu sama lain itu berbicara dalam sholatnya, sehingga turunlah firman Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk tenang melaksanakan sholat. Artinya dalam sholat tidak boleh berbicara. Wa qumu lillahi qanitin. Maka umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Setelah ayat itu turun, para sahabat dilarang berbicara. Di antara tanda kekhusyuan di dalam sholat adalah dengan seluruh anggota tubuh diam, mengikuti rukun sholat saja. Dan di antara tanda kekhusyuan di dalam sholat adalah tidak berbicara walaupun sedikit.
Hanya saja di sini para ulama membagi, jika yang diucapkan lebih dari 4 atau 6 perkataan maka dia membatalkan sholat meskipun lupa. Katakan orang itu latah atau tidak sengaja kaget lantas dia berbicara. Tetapi jika kurang dari 4 perkataan maka tidak batal sholatnya kecuali diucapkan sengaja. Kalau ucapan itu sengaja meskipun 2 huruf dia membatalkan sholat. Contohnya yang biasa kita ucapkan itu karena tenggorokan gatel, tidak sadar ketika kita luar lebih dari 2 huruf. Atau 1 huruf yang bermakna, itu pun membatalkan sholat. Seperti kalau dalam bahasa Arab itu ada qi, ada i, ada fi yang artinya perintah. Berbeda dengan orang yang bersin atau orang yang batuk. Meskipun keluar kata ataupun keluar huruf tidak membatalkan sholat karena tidak sengaja. Tapi orang yang hanya seperti merasa tenggorokannya gatal, kemudian dia keluar lebih dari 2 huruf, dan itu adalah atas dasar kesengajaan melakukannya, maka membatalkan sholat. Yang kedua, wal uklil kathir, makan. Sholat itu batal sebab makan. Contoh biasanya kita yang puasa sunnah ataupun puasa wajib, setelah buka puasa, setelah sahur lupa kumur-kumur, kemudian sholat. Ketika sholat kok di sebelah gigi ada makanan sisa, lantas ditelan, nah itu membatalkan sholat. Berapa besar minimal makanan yang bisa membatalkan sholat? Makanan yang membatalkan sholat adalah jika sudah sebesar sebutir beras. Tapi kalau hanya rasanya saja, seperti setelah buka puasa minum teh, setelah buka puasa minum kopi, kemudian ketika sholat terasa manisnya teh dan rasanya kopi, itu tidak membatalkan sholat. Yang ketiga yang membatalkan sholat, wal fi'lil kathir, gerak dengan yang banyak. Pergerakan yang banyak membatalkan sholat, seperti 3 langkah berturut-turut. Dan ini biasanya terjadi di dalam sholat kita kalau di depan ada yang batal. Di depan ada yang batal, kemudian dia pergi sehingga shaf di depan itu kosong. Maka seseorang yang di depan shafnya kosong, sunnah untuk mengisi. Dia maju. Tetapi tata cara maju mengisi shaf yang kosong itu tersendiri. Enggak hanya seperti jalan pada umumnya. Kalau 3 langkah berturut-turut maka batal sholatnya. Tapi caranya adalah 2 langkah kemudian berhenti. Shaf depan kosong, kita mau ngisi ke depan, ini kaki 2 langkah, 1, 2, berhenti. Kemudian ada jeda sedikit, kemudian sambung lagi 1, 2. Kalau 1, 2, 3 maka batal sholatnya. Meskipun orang itu tidak tahu, orang itu tidak mengetahui ilmu sholat, sebenarnya sholatnya batal. Dan begitu juga pergerakan anggota tubuh yang terhitung gerakan besar, seperti menggaruk sehingga 1 lengannya ini bergerak, kemudian kaki yang melangkah tadi, ataupun karena dia kaget seluruh anggota tubuhnya bergerak meskipun tidak sampai 3 gerakan, itu membatalkan sholat. Tapi kalau hanya gerakan kecil seperti sampai pergelangan tangannya, katakan gatel lagi sholat digaruk, ini tidak membatalkan sholat. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya
Wa in takallama bi kalamin qalilin nasiyan aw akala qalilan nasiyan aw zada ruku'an aw sujudan nasiyan lam tabtul bidzalik. Kalau ada orang yang berbicara tapi kata-katanya sedikit karena lupa, atau ada yang menelan makanan kecil karena lupa, atau ada yang lupa sudah melaksanakan ruku atau sujud, kemudian dia ruku kembali, sujud kembali, maka tidak batal sholatnya. Dan baginya disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, maka sujud sahwi itu adalah penambal kekurangan yang ada pada sholat kita. Nah, setelah pembahasan hal yang membatalkan sholat ini disambung dengan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang lupa di dalam sholatnya, meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang menyerupai rukun sholat, tapi dia hukumnya sunnah, bukan wajib. Tetapi jika meninggalkan salah satu atau beberapa sunnah ab'ad, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah, dan sujud sahwi itu 2 kali sujud. Dan sujud sahwi menjadi wajib dalam sholat berjamaah. Kalau imamnya sujud sahwi, walaupun makmum sekiranya tidak tahu apa kelupaan imam, maka makmum wajib mengikuti sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, sedangkan makmum ada yang lupa di dalam sholatnya, maka makmum tidak perlu sujud sahwi. Apa sunnah-sunnah ab'ad yang kalau ditinggalkan sunnah bagi seseorang melaksanakan sujud sahwi? Nah, beberapa sunnah ab'ad itu diantaranya adalah at-tasyahudul awal, tahiyat awal. Imamnya lupa tahiyat awal, sudah berdiri sempurna atau sudah berdiri melebihi batas ruku, kemudian makmumnya mengucapkan subhanallah, maka imamnya tidak boleh kembali lagi. Kalau imam kembali lagi, batal sholatnya, karena tahiyat awal itu sunnah, sedangkan rukun berdirinya wajib. Jadi nanti di akhir ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau imamnya baru mau berdiri atau berdiri baru sedikit, belum sampai sekadar seperti orang ruku, kemudian diingatkan makmum, maka imam harus duduk lagi. Jadi baru berdiri sebentar, kata makmum subhanallah, maka imamnya duduk lagi. Tapi kalau lebih dari batasan ruku, tidak boleh imam duduk kembali karena membatalkan sholat. Nanti di akhir tinggal ditambal dengan sujud sahwi. Yang kedua, sunnah ab'ad yang ditinggalkan, maka seseorang dituntut untuk sujud sahwi adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahiyat awal. Tahiyat awal itu meskipun sunnah, dia ada bacaan wajibnya dan bacaan sunnahnya. Bacaan wajib tahiyat awal sampai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaan sunnahnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jika imam tidak membaca sholawat kepada Nabi pada tahiyat awal, maka sholatnya tidak sempurna, sholatnya ada kecacatan. Katakanlah lupa ataupun sengaja, maka nanti di akhir dia sujud sahwi. Selanjutnya, meninggalkan doa kunut pada subuh. Tidak kunut pada 15 hari akhir Ramadan.
Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk membaca kunut pada witir mulai malam ke-15 sampai akhir Ramadan. Tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir ini menjadi rukun sholat. Bacaan wajibnya sampai sholawat Nabi. Bacaan minimal mendapatkan kadar sunnahnya sampai sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Sayyidina Muhammad itu ditinggalkan, maka sunnah sujud sahwi. Nah, beberapa sunnah ab'ad ini kita perhatikan. Jadi kalau tertinggal, katakan yang tertinggal itu sholawat Nabi pada tahiyat awal, atau sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir yang makmum nggak tahu kalau imamnya lupa. Akhirnya imam sujud sahwi, maka makmum wajib ikut. Kalau makmum tidak sujud sahwi, batal sholatnya makmum. Para jamaah rahimakumullah, begitu juga orang yang ragu-ragu di dalam jumlah rokaatnya, apakah 2 rokaat atau 3 rokaat. Maka di sini mengambil jumlah rokaat yang paling sedikit. Rasulullah bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan hal yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Kalau sudah 2 rokaat atau 3, sudah 3 rokaat atau 4, ada keraguan-raguan kita melaksanakan sholat, maka yang pasti yang mendekati yakin adalah yang kecil jumlahnya. Berarti nanti kalau sudah 2 atau 3, maka pilih 2 rokaat, selesaikan sholatnya. Kalau sudah 2 rokaat atau 3, pilih 2. Kalau sudah 3 atau 4, pilih 3. Setelah selesaikan sholatnya, sebelum salam nanti sunnah sujud sahwi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, baik meninggalkan sunnah ab'ad ataupun kekurangan ragu dalam rokaat, ataupun karena ragu dalam kelebihan rukun, maka dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu semua dilaksanakan sebelum salam. Jadi tidak ada perbedaan antara ragu atau meninggalkan sunnah ab'ad. Semua sujud sahwi dilaksanakan setelah membaca tasyahud akhir, 2 kali sujud sebelum salam. Wa ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan. Atau ada orang yang lupa apakah dia sudah sujud atau belum. Sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud kedua, kemudian di sujud kedua dia ragu, kayaknya baru sekali sujud. Ini kenapa yang lebih baik itu imam yang muda. Karena memang kalau sudah tua ini lupaan. Akhirnya di sujud kedua imamnya lupa, sepertinya saya baru sujud sekali ini. Kemudian dia duduk di antara 2 sujud lagi, makmum ngikutin. Kemudian dia sujud lagi, akhirnya dia menambah 3 sujud. Dia melakukan 3 kali sujud. Maka karena sebab keraguan-raguan itu nanti di akhir dia sujud sahwi. Ini yang pertama, tentang sujud sahwi yang mungkin sebagian orang pun tidak mengerti tata cara pelaksanaannya, bahkan meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad dalam keadaan ragu jumlah rokaat, dalam keadaan lupa sudah melaksanakan ruku atau sujud, tidak ditambal dengan sujud sahwi. Ya meskipun sujud sahwi itu hukumnya sunnah,
Tapi sebaiknya kita kerjakan sujud sahwi untuk menambal kekurangan pada sholat. Jadi jenis sujud di dalam sholat itu, atau jenis sujud secara umum itu ada 4. Yang pertama sujud di dalam sholat, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah, yang keempat sujud syukur. Nah kemudian terkait sujud tilawah, sujud tilawah juga disunnahkan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan kalau mengikuti imam yang sujud tilawah, maka hukumnya wajib ikut. Mungkin dia baru pertama kali sholat subuh di hari Jumat di masjid, dan kebenaran sholat subuh itu imamnya baca surah As-Sajdah, akhirnya sujud tilawah. Kemudian dia kaget, sujud apa ini di pertengahan sholat kok tidak ruku dulu. Akhirnya dia tidak ikut sujud tilawah, membatalkan sholatnya, karena wajib ikut ketika dilakukan oleh imam. Jadi sujud tilawah ini disunnahkan bagi orang yang membaca Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Di luar sholat kita lagi tadarus, ada ayat sajadah di situ, maka sunnah sujud tilawah. Kemudian orang yang mendengar bacaan Quran, ada yang baca Quran atau istri lagi baca Quran di rumah, suami mendengar itu ayat sajadah, maka yang mendengar pun sunnah sujud tilawah. Tapi sujud tilawah yang dikerjakan di luar sholat itu harus memenuhi kewajibannya. Yang pertama, kalau kita membaca ayat sajadah dalam Quran, yang pertama untuk sujud tilawahnya adalah dengan bertakbir dulu, seperti takbirnya sholat, Allahu Akbar. Kemudian sujud. Nah pada takbir itu niatnya sujud tilawah. Kemudian sujud. Setelah sujud, kemudian dia duduk, kemudian salam. Tapi sebagian ulama mengatakan salam itu tidak dilakukan pada sujud tilawah. Jadi dia hanya niat untuk sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Apakah sujud tilawah itu wajib berwudu? Iya. Seseorang yang melaksanakan sujud tilawah harus punya wudu. Kalau kita ngedengar ayat sajadah dalam keadaan tidak wudu, ya tidak boleh sujud tilawah. Kenapa? Karena sujud tilawah ini bagian dari ibadah yang disyaratkan wudu. Nah dalam Al-Quran ada sekitar 14 ayat sajadah. Jadi 30 juz Quran, ayat sajadah sekitar 14. Yang mana-mana kita jumpai disunahkan untuk sujud tilawah. Para jamaah rahimakumullah, jadi termasuk dia rukun sujud tilawah, niat sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud itu, kemudian duduk setelah sujud, kemudian salam. Di sini dalam kitab yang kita pelajari diambil yang kelima adalah mengucapkan salam, seperti salam sholat. Tapi yang tidak mengucapkan salam itu sujud syukur. Nah sujud syukur itu kan harus menutup aurat seperti melaksanakan sholat. Jadi orang yang sujud syukur pun tidak hanya sembarang sujud, tapi tetap bertakbir, menghadap ke arah kiblat. Kemudian dengan menutup auratnya. Jadi kalau yang misalnya ada tiba-tiba dapat uang kaget dia langsung sujud, sedangkan nggak pakai jilbab, ya ini bukan sujud syukur. Kemudian ada pemain bola yang ngegolin tiba-tiba sujud, sedangkan celananya di atas lutut, itu bukan sujud syukur.
Atau ada orang yang habis sholat zikir-zikir, kemudian doa sebelum dia pergi dari masjid, tiba-tiba sujud, tidak takbir, tidak memenuhi rukun, tidak salam, itu bukan sujud syukur. Ada yang bertanya, bolehkah kita sujud syukur karena kedua orang tua? Jawabannya ya tidak. Sujud syukur itu dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat yang besar atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia dapat kabar orang tuanya sembuh dari sakit, dia sujud syukur. Dia dapat kabar bisnisnya berhasil, dia sujud syukur. Kemudian dia dapat kabar tokohnya selamat dari kebakaran, rumahnya selamat dari bencana alam, dia sujud syukur. Baik, ini yang kedua, sujud tilawah, kemudian sujud sahwi. Dan yang ketiga tadi kita singgung juga adalah sujud syukur. Para jamaah rahimakumullah, dan salat juga menjadi batal khalfal al-thaj. Salat juga menjadi batal di belakang orang yang al-sagh. Al-sagh ini orang yang merubah huruf di dalam salat, seperti alhamdu dibaca alhamdu, seperti Rabbil Alamin dibaca Rabbil Alamin. Rabbil Alamin saja batal, apalagi Rabbil Ngalamin. Nah, orang yang merubah makhraj dalam huruf-huruf Quran, nggak bisa menyebutkannya, itu sholatnya sah untuk dirinya sendiri, tapi nggak sah untuk orang lain. Maksudnya apa? Kalau dia sholat, dia udah berusaha keras, susah payah, terus belajar Quran, tapi yang memang nggak bisa dirubah, maka sholatnya itu tetap sah, tapi nggak boleh jadi imam kalau ada yang bisa mengucapkan sempurna. Kemudian batal sholat di belakang orang yang araj. Araj ini adalah orang yang mengidghamkan huruf bukan pada tempatnya. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Dia baca ihdinas siratal muttaqim, muttaqim. Ada yang baca khairil maghdubi alaihim, yang sebetulnya ghairil maghdubi alaihim. Gha berubah dengan kha, ain tertukar dengan hamzah, ha tertukar dengan ha. Kemudian tidak boleh sholat di belakang orang yang diketahui ada najis pada pakaiannya. Lagi sholat, yang di belakang imam ngelihat, rupanya di pundak imam itu jatuh tai cicak. Maka orang yang sholat itu nggak boleh melanjutkan sholatnya menjadi makmum imam. Tapi kalau imam kan posisinya nggak tahu. Dan wala yusalli rajulu khalfal mar'ati, nggak boleh bermakmum, nggak boleh sholat di belakang perempuan. Nah ini, kalau perempuan jadi khotib Jumat, perempuan jadi imam sholat, yang nggak sah sholatnya laki-laki, karena sudah menjadi pembahasan ulama ratusan tahun yang lalu.
Yang menjadi imam sholat itu wajib laki-laki. Yang khunsa saja nggak boleh jadi imam jika diketahui kelamin dobelnya lebih condong ke perempuan. Tapi kalau bencong masih sah jadi imam. Bencong hijrah. Makanya ketiga perempuan jadi khatib Jumat, ya apa kabar kalau didengar ulama terdahulu? Pasti ulama dahulu kaget karena belum ada yang berfatwa seperti itu. Yang berfatwa pun bukan seorang mujtahid, tetapi yang berfatwa seorang pesakit. Beda-beda tipis, satu mujtahid, satu pesakit. Memang sakit dia kalau nyuruh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Baik, ini jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa pembahasan kita. Yang pertama tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua adalah terkait sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sekali lagi nggak bisa menggantikan rukun sholat yang ditinggalkan, tetapi dia hanya menggantikan sunnah ab'ad yang ditinggalkan. Yang ketiga, kita sudah mengetahui tadi sujud tilawah, yang kadang-kadang kalau kita baca Quran ada ayat sajadah kita lewatin aja, nggak ditunaikan sunnah sujud tilawahnya. Yang rajin tadarus, yang setiap bulan hatam Quran pasti selalu ketemu ayat sajadah. Dalam Quran ada 14, kalau ketemu maka sujud tilawah. Nah, bacaan sujud sahwi, bacaan sujud tilawah, ulama mengatakan sama dengan bacaan sujud dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, ada bacaan yang lebih bagus lagi, yaitu kalau dalam sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yashu. Itu dibaca pada sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua dibaca juga. Pada sujud tilawah ada bacaan yang lebih bagus lagi. Apa bacaan sujud tilawah, Pak? Udah lama kita nggak sujud tilawah ini. Alhamdulillahilladzi sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu kalau di Malaysia setiap masjid mushola hari Jumat ya baca surah As-Sajadah. Karena untuk kesunahan sujud tilawah. Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pada hari Jumat di rakaat pertama membaca surah As-Sajadah, di rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Paling enggak kalau keduanya nggak bisa kita baca, As-Sajadah ambil di rakaat pertama, rakaat kedua surat yang pendek, atau As-Sajadah dijadikan 2 rakaat. Kalau kita baca, kalau nggak hafal yang sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu sampai akhir, maka baca bacaan seperti sujud biasa. Nah, kalau bacaan sujud syukur gimana? Kalau bacaan sujud syukur sama seperti bacaan sujud pada sholat. Dan kalau kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang kita fahami, dibesitkan di dalam hati. Seperti di dalam sholat, kita memperbanyak sujud pada sholat. Itu kalau doa yang diucapkan pada sujud sholat itu berbahasa selain Arab, baik dari doa Al-Quran ataupun hadis atau yang dijelaskan para ulama, selain itu kita ucapkan dengan bahasa Indonesia, maka cukup dibesitkan di dalam hati. Baik, ini pembahasan kita jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan selanjutnya
Kita bahas tentang syarat sholat Jumat, syarat wajib, syarat sah, dan rukun-rukun khutbah. Ada pertanyaan terkait materi ataupun selainnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin subuh pas khusuk, syarat apa? Salah satu syarat diterimanya sholat itu adalah khusyuk dan ikhlas. Khusyuk dan ikhlas. Dua syarat itu diterimalah sholatnya itu. Yang saya tanyakan di sini kedudukan rukun atau kita fikih kita yang tentang sholat ini di mana kedudukannya? Di mana? Ada syarat sah sholat, ada syarat sah ibadah, ada syarat diterimanya ibadah. Orang yang sholat terpenuhi syarat dan rukunnya, walaupun tidak khusyuk dan tidak ikhlas, ya sah sholatnya menurut syariat. Karena dalam ilmu fikih yang dihukumi adalah hal-hal yang nampak, yang zahir. Tetapi kalau kita mau diterima sholat di sisi Allah, syarat ibadah itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Adapun khusyuk, dia bagian dari syarat kesempurnaan sholat, bukan syarat sahnya sholat. Tidak ada orang hari ini yang bisa khusyuk di dalam sholatnya sempurna. Bahkan di dalam sholat yang sudah puluhan tahun kita laksanakan, paling khusyuknya mungkin 10%, 20%, 30%, 80% pun sudah jarang orang khusyuk di dalam sholat. Maka kalau khusyuk itu dijadikan syarat sahnya sholat, betapa banyak sholat orang yang tidak sah. Maka para ulama fikih mensyaratkan sholat itu dengan syarat-syarat zohir saja, seperti suci pakaian, berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Adapun khusyuk itu syarat kesempurnaan sholat. Setiap kita tetap wajib berusaha menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Jadi seperti itu. Beda dengan bahasan tasawuf, ini bahasan fikih. Mungkin yang nyampein dari segi tasawuf. Kalau dari segi tasawuf pun menjadi khilaf di antara ulama seperti Imam Ghazali dan lain-lain yang menyatakan khusyuk itu syarat sahnya sholat. Maka sebagian ulama menentangnya tidak, tetapi syarat kesempurnaan sholat. Ada yang lain, Pak? Ya. Tahiyat awal. Imamnya duduk lagi. Imamnya duduk lagi, batal sholatnya. Batal sholatnya imam, batal sholatnya makmum. Supirnya masuk jurang, penumpangnya masuk jurang. Ya imam ngerti, jangan ngikutin makmum yang nggak ngerti. Nah gimana kalau imamnya sudah berdiri, makmumnya masih bersikeras subhanallah, padahal imam tahu kalau balik lagi batal. Rupanya makmum inisiatif tasyahud awal sendiri. Maka makmum yang duduk tasyahud awal itulah batal sholatnya, karena wajib mengikuti imam. Tapi kalau di tahiyat akhir yang menjadi rukun sholat, imam sudah berdiri karena lupa, makmum subhanallah, maka wajib duduk kembali pada tahiyat akhir. Kemudian kalau imamnya bersikeras tetap berdiri, menurut imam itu baru rakaat keempat.
maka makmum yang berkeyakinan itu adalah tasyahud akhir, menurut imam baru rakaat ketiga, maka makmum nggak boleh mengikuti imam, tapi makmum duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir sambil menunggu imam. Nanti salamnya barengan imam, dan nggak ada yang batal sholatnya. Ada yang lain, Pak? Iya. Iya. Maksudnya udah selesai sholat tuh, Pak? Udah selesai salam, baru 3 rakaat, belum 4. Iya. Jadi kalau kurang 1 rakaat sholat zuhur, baru 3 rakaat imamnya salam, kirain makmum ini duduk istirahat tapi kok lama, akhirnya imamnya salam, maka makmum langsung ngingetin baru 3 rakaat, maka imam langsung berdiri lagi, nggak perlu memulai sholat dari awal, cukup tambah 1 rakaat, nanti akhirnya sebelum salam ditambal kelupaan itu dengan sujud sahwi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan dia udah zikir, dia udah udah doa. Yang penting jaraknya antara selesai sholat dengan yang mengingatkan itu nggak lama. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Setelah itu sahabat ada yang mengingatkan, wahai Rasulullah, apakah sholat zuhur itu 2 rakaat kata Nabi? Apakah saya melaksanakan 2 rakaat kata sahabat yang lain? Iya. Maka Nabi melaksanakan 2 rakaat sisanya. Iya, Pak. Soal rapat. Dalam staf itu ada 2 staf, 2 bagian. Kita belum bahas syarat sah sholat jamaah ya, Pak? Udah pernah ya? Syarat sah sholat jamaah. Jadi cara menyusun shaf di dalam sholat itu dimulai dari belakang imam. Dari belakang imam, kanan dan kirinya terus. Setelah shaf pertama sempurna, shaf yang kedua mau disusun dimulai dari tengah, ngambil tengah-tengahnya imam, kemudian kanan kiri terus. Ini kadang ada yang buat shaf kedua di sebelah kanan dulu, katanya karena Rasulullah itu menyukai yang sebelah kanan, tapi ini nggak berlaku di dalam sholat. Jadi sunnah sebelah kanan, pakai sendal sunnah sebelah kanan, masuk masjid sunnah kaki kanan, shaf sholat pun dari kanan dulu, enggak, kapalnya miring. Dari tengah dulu, tengah, kanan, kiri terus, dan begitu juga selanjutnya. Ada sebagian masjid yang di shaf pertama itu diisi kanan dulu, kirinya kosong, karena mungkin keliru atau belum paham terkait bahwa kesunahan sebelah kanan itu maksudnya setelah orang yang mengisi di belakang imam datang 1 orang lagi, apakah kanan atau kiri, maka kanan. Nah, datang orang yang 1 lagi nanti diisi yang kiri, diseimbangkan. Jadi gitu, Pak. Sudah paham. Kadang-kadang juga Pak, orang masuk bikin shaf sana, ke sana bikin shaf lagi, akhirnya putus. Ya, itu pentingnya menuntut ilmu. Dari 50 orang yang sholat berjamaah, yang duduk, yang merasa ilmu itu penting cuman 20 orang. Yang merasa ilmu itu wajib dipelajari hanya setengahnya. Dari 20 orang yang duduk, yang khusyuk duduk mendengarkan hanya 10 orang. Hanya setengahnya.
Yang duduk majelis taklim 20 orang, 10 menit pertama khusyuk, 10 menit selanjutnya udah kebayang itu mie tek-tek depan itu masih buka apa udah tutup ya. Belum kunci motor tadi di mana? Handphone ketinggalan, macam-macam pikiran. Jadi nggak khusyuk. Nah, dari 10 orang yang khusyuk mendengarkan, setengahnya yang mengamalkan. Maka disitulah ada filter. Allah terus menyeleksi siapa hambanya yang paling baik di antara yang baik. Nah, yang paling baik di antara yang baik itu disebut muttaqin. Ya, orang sekarang ini yang penting sholat. Kalau kita yang penting kerja, memang udah dari tahun-tahun lalu kita dipecat kerja ya Pak. Disuruh bos dibuat pakai komputer, dia buat pakai tangan. Kan yang penting sama aja tulisan. Ya, dipecat duluan kerja. Kerja aja kita bisa totalitas. Untuk urusan dunia kita mati-matian, padahal dia nggak dibawa mati. Untuk urusan akhirat yang penting kan sholat. Allah maha tahu kok. Tahu nggak Pak niat sholat? Niat sholat cukup dalam hati aja, kan Allah tahu saya mau niat sholat katanya. Akhirnya semuanya dianggap mudah. Memang agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Yang penting kita belajar. Maka masya Allah, bapak yang sudah lansia, lanjut usia, yang sudah punya banyak kesibukan masih menyempatkan diri di hari ini, bukan hari libur, untuk sama-sama menuntut ilmu. Tapi alangkah baiknya yang muda kita sertakan. Ibaratnya bapak-bapak yang duduk ini yang sudah wajib duduk pengajian. Yang muda-muda ini kemana nih? Karena mereka belum tentu sampai tua. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama bisa mengamalkan dan menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.